Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Dika. Pada video kali ini kita membahas tentang bass lagi. Nah, apa aja nih yang kita bahas, geng? Yang pertama tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita bermain bass. Nah, apa yang perlu diperhatikan, Bang? Yang pertama itu kita harus memperhatikan jenis gitar bass yang kita gunakan. Nah, biasanya untuk pemula itu menggunakan gitar bass yang menggunakan 4 senar. Ini seperti yang saya pakai nih, karena saya masih pemula, saya menggunakan bass yang 4 senar. Kenapa nggak yang 5 senar, Bang? Boleh aja sebenarnya, tapi ini kita ke step-stepnya. Kalau yang sesuai step by stepnya, nah gitar bass 4 senar ini berada di level yang paling bawah, baru nanti bisa update senar 5, senar 6, senar 7, senar 8, next lah. Nah, selanjutnya kita ini udah menentukan jenis gitar bass, apalagi, Bang. Nah, kita bisa harus tahu dulu apa aja nih organologi bass. Nah, ada di video saya yang sebelumnya, tapi di sini kita bahas, kita ringkas sedikit. Nah, jadi kita tuh harus tahu organologi bass, yang mana organologi bass adalah bagian-bagian pada gitar bass beserta fungsi-fungsinya. Jadi kita harus tahu nih, ini apa namanya, ini senar, ya kan? Misalnya, apa fungsinya senar? Kenapa harus ada senar? Ini bridge. Untuk apa ada bridge? Ini pickup. Untuk apa ada pickup? Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih organologi bass. Nah, yang ketiga, kita harus tahu teknik-teknik dasar bermain bass seperti memegang gitar bass dan teknik-tekniknya. Nah, mungkin bagi orang yang pertama menganggap hampir mirip dengan gitar, yang memang hampir mirip, cuma posisi tangannya itu berbeda ya teman-teman ya, bukan seperti main gitar seperti ini kan. Jadi dari tangan itu ke seperti ini, karena kita main bass itu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, sekali menggunakan jari jempol. Selanjutnya mungkin kita bisa mempelajari teknik-teknik tangan kanan dan teknik tangan kiri. Ini nanti bisa slap, bisa up down thumb, dan yang lain segala macamnya. Tapi saya di video kali ini saya nggak membahas rinci tentang itu. Nah, poin pokok pada video kali ini, nah ini nih. Yang ketiga, kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menentukan ritme bass pada sebuah lagu atau pada sebuah musik. Nah, jadi bagaimana kita tahu bass dan drum merupakan jantung permainannya sebuah grup musik. Nah, jadi itu merujuk pada ketukan-ketukan yang dihasilkan, yang dibuat oleh drum dan bass. Nah, jadi pola ritme bass itu mengikuti kick drum. Nah, supaya lebih padu, lebih duduk. Jadi akan saya contohkan dengan loop drum. Kita dengerin dulu sejenak ya. Jelas ya teman-teman. Ini yang dasar. Kita ulang dari awal, kita contohin dengan bassnya. Kalau kita mengikuti kick drum, nah ini kita buat perbandingannya aja guys ya. Kalau kita nggak ngikutin kick drum, kita suka yang lebih sesuatu itu coba. Kurang duduk ya teman-teman ya. Jadi itu tadi fungsinya kita mengikuti kick drum supaya ketukannya itu lebih duduk. Nah, kita ulangi lagi yang menggunakan kick drum. Nah,
teman-teman. Jadi kita menentukan pola ketikan pola sistem pada bus itu menggunakan kita memperhatikan kick drumnya. Jadi kalau kita mau ngulik-ngulik lagu nih, kita dengerin dulu nih, kita perlambat temponya untuk tahu di mana-mana aja sih ketukan kick drumnya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, bagaimana sih cara menentukan akord pada sebuah lagu. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara, dua cara menurut saya. Yang pertama, mungkin yang sangat instan, kita bisa mencari chord lagu tersebut di internet, sudah banyak tuh. Nah, tapi menurut saya itu agak kurang ya teman-teman ya. Gimana ya? Kurang lah skill kita kalau kita menentukan chord itu hanya dengan melihat di internet. Nah, ini nih cara yang kedua, yaitu menggunakan feeling berdasarkan family chord dan progressive chord. Nah, jadi mungkin yang simpelnya kita harus tahu belajar dulu family chord atau progressive chord. Nah, setelah itu kita bisa main feeling, kita tentuin. Jadi itu kita mempersempitnya lagi. Kalau kita hanya main feeling itu bisa, cuman kan kaya kuncinya ada banyak. Nah, tapi kalau kita mempelajari family chord, nah kita menggunakan feeling, tapi kita udah tahu nih yang di misalnya dari nada dasar C, kira-kira kunci-kunci apa aja yang masuk. Nah, tinggal kita sesuaikan, kita mainkan feeling kita di situ. Tapi untuk menentukan nada dasar sebuah lagu, mungkin kita bisa play dulu lagunya, kita coba dulu di nada A, B, C, D, E, F, G, kira-kira yang masuk di mana. Nah, saya mau ngambil contoh, kita langsung praktek aja, nggak usah banyak pembahasan. Saya mau contoh lagu 420 Panamera Jambu. Mari guys, ada iklan. Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat. Shopee COD. Oke, kita coba ya. Coba kita main dari kanan. Gak cocok ya guys ya. Mungkin dari atau C. Gak cocok ya guys ya. D atau E. Nah, ini nih. Ini nada dasarnya dari E ya guys ya. Mungkin E minor. Nah, jadi dari E minor ke C ya teman-teman untuk di intro lagunya ini tadi. Nah, kita dengerin lagi nih. Kan yang saya sampaikan tadi, jangan sampai lupa pelajaran itu. Nah, kita dengerin kick drumnya. Des 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 des. Mari kita ikutin lagi tempo kick drumnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, nggak saya praktekkan sampai habis, nanti kelamaan videonya. Nanti poin intinya udah saya sampaikan. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang bagaimana cara merawat gitar bass. Karena banyak orang yang mau menggunakan tapi nggak tahu caranya merawat, tahu caranya main tapi nggak tahu caranya merawat.
Jadi yang pertama itu kita harus rajin-rajin nih membersihkan senar sebelum dan sesudah kita bermain bass, dengan tujuan supaya senar itu tidak terjadi perkaratan, teman-teman. Nah, kenapa bisa berkarat, Bang? Karena kan kita mainnya ada kontak dengan jari langsung, ada kontak dengan tangan, yang mana kita juga nggak tahu kapan tangan kita berkeringat. Nah, jadi keringat-keringat yang menempel itu itulah yang bisa membuat cepatnya terjadi perkaratan. Dan untuk mencegahnya kita bisa rajin-rajin membersihkan senar sesudah bermain bass. Kalau mau lebih bagus lagi, sebelum dan sesudah bermain gitar bass. Selanjutnya kita bisa mengelap fretboardnya. Nah, sama seperti senar, fretboard ini sering kita jadi banyaklah keringat-keringat kita yang menempel di sini apabila lama tidak kita bersihkan. Mungkin minimal 3 kali seminggu boleh. Nah, itu juga yang lain, harus rajin-rajin kita lap nih. Nah, lalu kita juga kalau misalnya gitar bass ini, ini kayaknya aku nggak bakal main bass selama berapa hari nih, selama seminggu nih. Nah, itu kita kendorkan dulu, lebih baik kita kendorkan semua senar-senarnya supaya ini bodinya ini tetap terjaga dengan baik, teman-teman. Nah, kalau terus dalam keadaan ketat, dia bisa saja nih jadi agak mengganggu sedikit. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bass.